Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إن في الجسد مضغة فإذا صلحت صلح الجسد كله فإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur senantiasa terhatur kepada Zat yang Maha Mengatur, yang tiada pernah mengantuk apalagi tidur, yang telah mengantarkan seluruh alam semesta senantiasa teratur dan terukur. Dengan rahmatnya menjadikan bangsa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga rakyatnya juga menjadi rakyat yang aman dan makmur di bawah pemimpin yang adil dan jujur. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan permata nilam yang namanya kita sebut siang dan malam, yang telah mengeluarkan manusia dari dunia yang gelap menuju cahaya bernama iman dan Islam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman, terkhusus kita yang berada di Masjid Babus Salam jadi bagian dari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Sebagai khatib yang terdahulu, maka khatib yang amat dhaif dan fakir ini mengajak kepada kita semua, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Harapannya semoga dengan menjalankan hal tersebut kita ditempatkan pada posisi termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, maka izinkanlah khatib yang amat dhaif dan fakir ini bersama-sama untuk mengkaji sebuah tema yang ringan namun seringkali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang ini menjadi bagian yang kita alami dalam keseharian. Adapun tema yang khatib maksud adalah qaswatul qalb, yaitu ketika kerasnya hati dan membatunya hati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan betapa sulitnya untuk bersyukur. Hidup kita terasa hampa, banyak keinginan kita tak kunjung terpenuhi.
Akibatnya hati kita terasa keras, hati kita seakan membatu, sehingga lahirlah kesombongan yang menyelimuti keseharian kehidupan kita dari hari ke hari yang kita lalui. Dan saat mendapat nasihat, mendapat suatu pengajaran dari saudara, teman, atau kiai, bahkan guru sekalipun, kita merasa diri kita sedang digurui. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya saat itu ciri-ciri hati kita tengah terjangkit suatu penyakit yang namanya qaswatul qalb, yaitu hati yang membatu. Semakin banyak kemaksiatan, dosa, kejahatan, kesalahan yang kita lakukan, sesungguhnya akan semakin membuat hati kita semakin mengeras, bahkan membatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada itu. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Al-Baqarah ayat 74. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, hati seseorang yang telah kering dan membatu, maka ia bagaikan pohon yang merangkas dan mati. Keduanya yang pantas hanyalah di dalam api. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, memang ada banyak sebab kerasnya hati kita. Di antaranya menurut Qadi Al-Fudail, beliau pernah berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati kita keras dan membatu, antara lain adalah yang pertama, terlalu banyak makan. Yang kedua, terlalu banyak tidur. Dan yang ketiga, terlalu banyak bicara. Bahkan kata beliau, makan yang berlebihan dapat merusak kesehatan badan. Oleh karenanya Ibnu Sina juga pernah berkata, beliau seorang pakar kedokteran dari generasi awal, perhatikanlah konsumsi perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebihan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Oleh karenanya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa hal untuk menghindari hati kita menjadi keras dan membatu. Suatu hari beliau didatangi oleh seorang sahabat dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras dan membatu." Maka Rasulullah kemudian berkata dan menjawab, "Saudaraku, maukah engkau beritahu cara untuk melembutkan hatimu dan agar keinginanmu menjadi terpenuhi?" Rasulullah melanjutkan, caranya adalah sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu. Niscaya hal itu akan melembutkan hati dan melapangkan rezeki. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka ketika kita menjamu anak yatim, menawarkan mereka makanan yang terbaik yang kita miliki, bukan saja kita telah melembutkan hati kita, namun kita juga menghantarkan pada suatu riwayat yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan sepertiku, seperti 2 jari di surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, cara lain adalah sering-seringlah berziarah kubur, tentu dengan niat yang benar.
Karena baginda Muhammad pernah mengingatkan kepada kita, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah, sebab sesungguhnya ia akan dapat melembutkan hatimu, melelehkan air matamu, dan mengingatkan engkau akan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan mengingat tujuan mengingat akhirat adalah hal yang sangat dianjurkan. Dengan mengingat kematian, kita akan sadar bahwa tidak ada satupun yang pantas untuk kita sombongkan. Bukankah kita semua mengetahui bahwa makanan terbaik adalah madu yang diproduksi oleh lebah, pakaian terbaik adalah sutra yang diproduksi oleh ulat, hiasan terindah adalah mutiara yang diproduksi oleh kerang. Lantas, kesombongan apa yang pantas untuk kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika lebah, ulat, dan kerang adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah kita menyombongkan sesuatu yang bukan milik kita? Hadirin yang berjamaah rahimakumullah, selain memperhatikan anak yatim, berziarah kubur, Rasulullah juga menganjurkan kepada kita agar hati menjadi lembut dan tidak keras membatu. Maka harus menjaga diri kita, menghindari diri kita dari rasa kemalasan. Bahkan kata beliau dalam suatu riwayat adalah, sebaik-baik solat adalah di awal waktu. Kemudian mengajarkan kepada kita untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas. Bukankah pepatah pernah mengatakan kepada kita, pemalas selalu menanti hari yang mujur. Padahal bagi orang yang rajin, tiap hari adalah hari yang mujur. Lalu jika kita tetap merasa banyak keinginan hati kita yang belum terpenuhi, maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan, atau ada suatu kejutan yang akan Allah berikan kepada kita yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah dari keinginan-keinginan yang pernah kita inginkan, yang pernah kita butuhkan, yang pernah kita ingin panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada makanan halal, makanan yang tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian. Oleh karena itu, mari khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua, kita senantiasa belajar untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab azab terberat di dunia adalah ketika Allah telah mengunci lidah kita untuk berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib pernah mengira bahwa hadiah terindah dari salat duha adalah diberikan harta yang berlimpah. Hadiah terindah dari salat tahajud adalah terkabulnya semua doa. Namun ternyata di saat kita dimudahkan untuk salat duha, saat kita dimudahkan untuk salat tahajud, itulah nikmat terindah yang Allah berikan kepada kita, yang jauh lebih indah dari hajat yang kita inginkan, yang jauh lebih mewah dan berharga dari harta yang pernah kita harapkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengingatkan kepada kita semua, apabila musibah yang kita dapatkan panjang sekali, padahal tak pernah berhenti kita memohon dan berdoa kepada Allah, maka yakinlah Allah pada saat itu tidak hanya ingin menjawab doa-doa kita, tapi Allah hendak memberikan karunia yang lain yang bahkan tidak pernah kita memintanya. Karunia tersebut adalah karunia hati yang selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah jika setiap musibah, setiap kesedihan, setiap kepedihan, setiap penderitaan yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah lidah kita semakin ringan menyebut Allah, lisan kita semakin mudah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin
jemaah Jumat rahimakumullah. Mungkin itu khutbah singkat yang dapat Khatib sampaikan pada kesempatan hari ini. Khatib berharap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah letakkan kepada kita menjadi bagian wasilah kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimat terakhir yang akan keluar dari lisan kita di saat malaikat Israel menyebut kita adalah kalimat lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah yuhibbu makarimil umur wa yakrahu as-safaha yuhibbu min ibadihi an yakunu fi takmil islamihi wa imanihi wa innahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, mari bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lembutkan hati kita, Allah mudahkan lisan kita untuk senantiasa menyebut nama Allah, dan Allah tutup kehidupan kita dengan kalimat tauhidnya, dengan keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubana illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Fattah ya Razzaq ya Aziz ya Hakim ya Ghafur ya Rahim. Ya muhawwilul ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal, ila ahsanil hal, ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan dan rapatkan safnya karena